الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih menjelaskan beberapa peristiwa setelah Perang Khaybar. Salah satunya adalah peristiwa perdamaian dengan penduduk Taimah. Taimah adalah suatu kota yang masyhur di jalan menuju Syam dari Madinah, yang terletak sekitar 400 km dari Madinah. Ketika orang-orang Yahudi Taimah mendengarkan kabar tentang keadaan Khaybar, Fadak, dan Wadiul Qura, mereka memilih untuk tidak melakukan perlawanan apapun terhadap umat muslim. Sebaliknya, mereka mengirim utusan untuk menawarkan perdamaian yang kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Beliau mengizinkan orang-orang Yahudi di Taimah untuk tetap tinggal di wilayah mereka dengan harta benda mereka. Pada kesempatan ini juga, ada peristiwa keterlambatan pelaksanaan sholat subuh. Diriwayatkan dari Hazrat Abu Hurairah, ketika Rasulullah SAW kembali dari Ghazwah Khaybar. Saat itu mereka berjalan sepanjang malam. Ketika beliau merasa mengantuk, beliau berhenti untuk beristirahat di dekat Madinah dan memerintahkan Hazrat Bilal, "Jagalah waktu sholat kita malam ini, yakni tetaplah waspada dan bangunkanlah kami saat waktu sholat tiba." Kemudian Hazrat Bilal melaksanakan sholat nafal sebanyak yang beliau mampu. Ia terus melaksanakan sholat nafal sepanjang malam supaya tetap terjaga, sementara Rasulullah SAW dan para sahabat tertidur. Ketika waktu fajar mendekat, Hazrat Bilal bersandar pada tunggangannya menghadap ke arah terbitnya fajar. Namun rasa kantuk juga menguasainya saat ia bersandar pada untanya. Maka tidak ada yang terbangun, baik Rasulullah SAW, Bilal maupun para sahabat lainnya, hingga matahari menyinari mereka. Rasulullah SAW adalah yang pertama terbangun di antara mereka. Rasulullah SAW merasa khawatir dan berseru, "Wahai Bilal." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, ayah ibuku pun berkorban untukmu. Ruh saya juga ditahan oleh zat yang sama yang menahan Anda." Rasulullah SAW memerintahkan semua untuk berangkat dari sana. Maka mereka pun menunggangi tunggangan mereka. Kemudian Rasulullah SAW berwudu. Setelah berjalan sedikit, beliau berhenti lagi, berwudu dan memerintahkan Hazrat Bilal untuk ikamat. Kemudian beliau memimpin sholat subuh. Beliau SAW tidak sholat di tempat beliau tidur, melainkan sholat berjamaah di suatu tempat setelah berjalan sedikit. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, "Siapa saja yang lupa sholatnya, ia hendaknya segera mengerjakannya ketika ia ingat, karena Allah berfirman, 'Dirikanlah sholat untuk mengingatku.'" Perlu dijelaskan di sini bahwa peristiwa tertundanya sholat subuh ini disebutkan dalam beberapa riwayat pertempuran. Sebagian menganggap hal ini sebagai peristiwa di Perang Tabuk. Sebagian lagi menyebutkannya di Hudaybiyah. Mungkin perawi keliru dan mencampurkan dengan peristiwa perang lainnya, atau mungkin kejadian ini terjadi lebih dari sekali. Bagaimanapun, Allah Maha mengetahui. Dalam perjalanan kembali ke Madinah, para sahabat mengucapkan takbir dengan suara keras. Mengenai hal ini, Hazrat Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan, ketika kembali ke Madinah, orang-orang menaiki sebuah lembah dan mengeraskan suara mereka dengan takbir.
Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, pelankan suara kalian. Kalian tidak sedang memanggil kepada orang yang tuli atau yang tidak hadir. Allah adalah Maha mendengar dan Maha hadir. Maka gunakanlah suara yang sedang. Kalian menyeru kepada wujud yang Maha mendengar dan Maha dekat, dan Dia bersama kalian. Saya berkata, kata perawi, saya berada di belakang tunggangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mendengarku mengucapkan, la haula wa la quwata illa billah. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara saya dan bersabda, wahai Abdullah bin Qais. Saya lalu menjawab, saya hadir. Nama Abu Musa al-Ash'ari adalah Abdullah bin Qais. Maka saya berkata, saya hadir, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sebuah kalimat yang merupakan salah satu perbendaharaan surga? Saya menjawab, tentu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah ibuku pun berkorban demi engkau. Mohon sampaikan. Beliau bersabda, la haula wa la quwata illa billah. Beliau bersabda, kalimat ini berarti bahwa tidak ada kekuatan dalam diri manusia untuk menghindari kejahatan, dan tidak ada kekuatan dalam diri manusia untuk berbuat kebaikan, kecuali dengan taufik dari Allah. Maka beliau mengarahkan perhatian pada hal ini dan bersabda, engkau sedang membaca kalimat ini, dan ini adalah kalimat yang sangat mulia dan mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Alhasil, perjalanan menuju Madinah terus berlanjut. Pasukan Islam yang berangkat dari Madinah pada bulan Muharram, tahun 7 Hijriah, kembali ke Madinah pada hari-hari terakhir perjalanan, atau awal bulan Rabiul Awal, dengan membawa karunia dan kemenangan yang berlimpah dari Allah Ta'ala. Terdapat perbedaan pendapat mengenai lamanya masa tinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Khaybar. Ibnu Abbas meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Khaybar 6 bulan. Selama masa itu, beliau menggabungkan 2 salat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di sana selama 40 hari. Kebanyakan riwayat cenderung menyebutkan masa tinggal yang lebih singkat. Kemenangan Khaybar memiliki banyak dampak yang sangat baik bagi umat Islam. Kemenangan Khaybar memiliki berbagai dampak. Pertama, banyak suku di sekitar Arab yang sebelumnya sibuk merencanakan serangan terhadap Islam dan umat Islam. Mereka menjadi ketakutan. Beberapa mengulurkan tangan untuk berdamai, sementara yang lain memilih untuk tunduk demi keselamatan mereka. Dengan demikian, martabat politik umat Islam pun meningkat. Kedua, kekuatan Yahudi di Jazirah Arab hampir sepenuhnya terhapus. Orang-orang Yahudi Madinah dan Khaybar dianggap sebagai simbol kekuatan ekonomi dan militer yang besar di wilayah Arab. Dan mereka telah meningkatkan permusuhan dan kebencian mereka terhadap Islam sedemikian rupa, sehingga hampir setiap pertempuran melawan umat Islam mendapat dukungan dari mereka. Ketiga, dampak yang sangat positif terhadap ekonomi umat Islam di Madinah. Hazrat Aisyah, Hazrat Abdullah bin Umar, dan sahabat lainnya menyatakan, setelah kemenangan Khaybar, pada akhirnya kita bisa makan makanan yang mengenyangkan. Sebelumnya, kami bahkan tidak bisa makan makanan yang mengenyangkan. Setelah Khaybar, umat Islam memiliki persediaan makanan dan minuman yang begitu banyak, sehingga mereka mengembalikan semua harta dan bagian kepada saudara-saudara Ansar mereka, yang sebelumnya telah diberikan kepada saudara-saudara Muhajirin ketika mereka datang ke Madinah, dalam keadaan miskin dan kesulitan, setelah berhijrah dari Mekah. Dalam hal ini, ada sebuah riwayat yang sangat menarik dari Hazrat Anas yang juga mencakup semua rincian ini.
Ia menuturkan, ketika kaum muhajirin datang dari Mekah ke Madinah, mereka berada dalam keadaan yang tidak memiliki apa-apa, sementara kaum Ansar Madinah memiliki tanah dan ternak. Maka kaum Ansar membagi dengan cara mereka memberikan setengah dari hasil panen mereka setiap tahunnya kepada kaum muhajirin. Ibunda Hazrat Anas mempersembahkan pohon kurma yang berbuah miliknya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memberikan pohon itu kepada Ummu Aiman. Beliau tidak menyimpannya untuk diri beliau sendiri, melainkan memberikannya kepada Ummu Aiman. Sekarang ketika para muhajirin kembali dari Khaybar dan mengembalikan harta kepada kaum Ansor, Rasulullah SAW mengembalikan pohon kurma kepada ibu Hazrat Anas. Hazrat Anas menuturkan, ketika saya memberitahu Ummu Aiman bahwa pohon itu telah dikembalikan kepada kami, Ummu Aiman berkata, saya tidak akan pernah mengembalikannya. Rasulullah SAW telah memberikannya kepada saya. Mungkin karena kecintaan kepada Rasulullah SAW, atau karena ia tidak ingin mengembalikan sesuatu yang telah diberikan oleh beliau. Apapun alasannya, ia berkata, saya tidak akan mengembalikannya sekarang. Hazrat Anas selalu pergi menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan seluruh kejadian. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Aiman, Ummu Aiman, berikanlah pohon itu, sebagai gantinya saya akan memberimu sekian dan sekian pohon. Namun ia tetap tidak setuju. Ia berkata, Anda telah memberikannya kepada saya sejak awal, ini sangat diberkati, saya tidak akan memberikannya. Hingga akhirnya beliau SAW memberikan 10 kali lipat pohon sebagai gantinya, barulah Ummu Aiman mengembalikan pohon tersebut. Dalam sejarah disebutkan tentang sebuah perang yang disebut Ghazwah Zatur Riqa. Ini disebut juga Ghazwah Muharib, Bani Sa'labah dan juga Ghazwah Bani Ammar. Karena perang ini terjadi melawan kabilah-kabilah tersebut. Ini juga dinamakan Ghazwah Zatul Ajaib, karena dalam perang ini terjadi banyak peristiwa menakjubkan atau mukjizat. Salah satu sebab penamaan Ghazwah Zatur Riqa adalah karena di daerah itu terdapat sebuah pohon atau gunung yang bernama Zatur Riqa, sehingga perang itu dinamakan Ghazwah Zatur Riqa. Sebab lain penamaan disampaikan oleh Hazrat Abu Musa Asy'ari. Saat itu para sahabat hanya memiliki sedikit tunggangan. Mereka berjumlah 6 orang dan hanya memiliki 1 tunggangan, sehingga mereka bergantian menaikinya. Tanah berbatu di sana sangat keras, sehingga kaki para sahabat terluka saat berjalan di atasnya. Dan mereka harus membalut kaki mereka dengan potongan kain yang usang. Bahkan, kaki Hazrat Abu Musa Asy'ari tidak hanya terluka, tetapi kuku-kukunya juga terluka dan terlepas. Karena potongan kain yang digunakan untuk membalut disebut riqa, maka perang ini dinamakan Ghazwah Zatur Riqa, yang berarti perang dengan balutan kain. Maka dari itu, ini adalah nama-nama yang berbeda. Di tempat lain disebutkan bahwa tanah tempat perang ini terjadi memiliki beberapa warna. Beberapa menulis bahwa dalam perang ini ada kuda-kuda dengan warna yang berbeda-beda. Beberapa menulis bahwa dalam perang ini bendera-bendera dibuat dengan potongan-potongan kain atau bendera-bendera dibuat dengan menggabungkan berbagai potongan kain sehingga disebut Zatur Riqa. Salah satu nama lain untuk perang ini adalah Ghazwah Salatul Khawf, karena Salat Khawf dilaksanakan dalam perang ini. Ada perbedaan pendapat mengenai waktu terjadinya perang ini. Menurut buku-buku sejarah dan sirat Nabi, Ghazwah Zatur Riqa terjadi pada tahun 4 atau 5 Hijriah. Ibnu Hisham meriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa Ghazwah Zatur Riqa terjadi pada tahun 4 Hijriah, 3 bulan setelah Ghazwah Bani Nazir. Menurut Ibnu Sa'ad, perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Sementara Imam Bukhari berdasarkan bukti yang kuat menyatakan bahwa perang ini terjadi setelah kemenangan Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Bukti tersebut adalah bahwa Hazrat Abu Musa Asy'ari ikut serta dalam perang ini. Karena Hazrat Abu Musa Asy'ari masuk Islam setelah kemenangan Khaybar, maka 7 Hijriah adalah waktu yang lebih masuk akal untuk perang ini.
Hazrat Saibzada Mirza Bashir Ahmad dalam daftar isi untuk bagian terakhir buku beliau, Sirat Khatamun Nabiyyin, mencantumkan Ghazwah Zatur Rika sebagai perang yang terjadi pada tahun 7 Hijriah setelah kemenangan Khaybar. Salah satu latar belakang misi ini adalah bahwa di wilayah Najd, beberapa orang secara berkala melakukan pencurian dan perampokan dan mengganggu para musafir. Orang-orang ini tidak menetap di satu tempat, sehingga sulit untuk mengendalikan mereka. Nabi SAW memutuskan untuk mengambil tindakan yang ampuh melawan mereka. Sebab kedua dari misi ini adalah, seorang pria datang ke Madinah membawa barang dagangannya. Ketika penduduk Madinah membeli barang darinya, ia mulai memberitahu orang-orang Muslim, Banu Ammar dan Banu Sa'labah telah mengumpulkan pasukan untuk melawan kalian, namun kalian lalai akan hal ini. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, beliau menunjuk seorang wakil beliau di Madinah dan mempersiapkan perjalanan. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Hazrat Abu Dzar Al-Ghifari ditunjuk sebagai wakil, sementara Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hisham mengatakan bahwa Hazrat Utsman bin Affan ditunjuk sebagai wakil. Alhasil, beliau SAW berangkat untuk perjalanan ini. Mengenai rincian misi ini dijelaskan lebih lanjut. Rasulullah SAW berangkat dari Madinah bersama 400 orang, atau menurut beberapa riwayat lain, ada 700 atau 800 orang, dan tiba di Wadi Syukra. Wadi Syukra berjarak 2 hari perjalanan dari Madinah. Beliau tinggal di sana selama 1 hari dan mengirim beberapa regu ke berbagai arah. Pada malam hari, semua regu kembali dan melaporkan bahwa mereka tidak melihat siapapun dan telah menghapus jejak kaki mereka. Setelah itu, Rasulullah SAW berangkat bersama mereka hingga tiba di Nakhl. Nakhl berjarak sekitar 62 mil dari Madinah. Ketika mereka mencapai tempat tinggal suku-suku tersebut, mereka tidak menemukan siapapun kecuali para wanita. Para wanita ditawan. Beberapa sejarawan tidak menyebutkan penangkapan wanita. Mereka mengatakan bahwa tidak ada penangkapan yang dilakukan dan orang-orang Arab pedalaman telah melarikan diri ke puncak-puncak gunung. Mereka mengamati seluruh pemandangan dari puncak-puncak gunung itu. Semua laki-laki mereka melarikan diri sementara para wanita tetap di sana. Menurut beberapa orang, mereka ditangkap, sementara menurut yang lain tidak. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa para wanita tidak ditangkap. Hazrat Jabir menuturkan, Nabi SAW pergi dari Nakhl ke Zatur Rika dan menghadapi pasukan Ghatfan, tetapi tidak terjadi pertempuran. Namun kedua belah pihak tetap waspada dan khawatir akan serangan mendadak dari musuh. Selama waktu ini, karena ada bahaya serangan musuh, ketika tiba waktu sholat, maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat khauf. Ini adalah sholat di mana sebagian orang bergabung dalam rakaat pertama, kemudian mundur, dan kelompok lainnya datang untuk bergabung dengan Rasulullah SAW dalam sholat. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran Karim di surat An-Nisa tentang bagaimana sholat harus dilakukan dalam keadaan takut, agar musuh tidak menyerang. Baihaqi meriwayatkan dari Hazrat Jabir, Rasulullah SAW memimpin sholat zuhur. Orang-orang musyrik berniat menyerang kaum muslim dan berkata, biarkan mereka, setelah ini ada sholat yang lebih mereka cintai daripada anak keturunan mereka. Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan rencana musuh. Mereka membiarkan satu sholat berlalu dan berkata akan menyerang pada sholat berikutnya. Bagaimanapun, ini adalah riwayat mereka dalam Subulul Huda bahwa Jibril memberitahu Rasulullah SAW tentang rencana musuh. Beliau lalu mengimami sholat khauf pada waktu sholat asar. Ibnu Sa'ud menyatakan bahwa ini adalah sholat khauf pertama yang beliau pimpin.
Penafsir Sahih Bukhari yaitu Allamah Badruddin Aini yang menulis syarah atau penjelasan dari Sahih Bukhari menulis, ada perbedaan pendapat mengenai solat khauf, yakni tahun kapan perintah mengenai hal itu pertama kali diturunkan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa solat ini pertama kali dilaksanakan pada Perang Zatur Riqa. Namun ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai tahun turunnya perintah ini. Beberapa menyebutkan tahun ke-4 Hijriah, ada yang menyebutkan tahun ke-5, ke-6 atau ke-7 Hijriah. Menurut satu pendapat, solat khauf pertama kali dilaksanakan sebelum Perang Badrul Ma'ud yang terjadi pada bulan Syawal tahun ke-4 Hijriah. Pada kesempatan itu disebutkan juga peristiwa seorang yang menyerang para sahabat. Rasulullah SAW beristirahat di suatu tempat saat itu pada suatu malam. Saat itu angin bertiup kencang. Beliau bertanya kepada para sahabat, siapa yang akan berjaga untuk kita malam ini? Maka Hazrat Abbad bin Bishr dan Hazrat Ammar bin Yasir berdiri dan berkata, kami akan berjaga untuk Anda. Setelah itu keduanya duduk di puncak lembah. Hazrat Abbad bin Bishr berkata kepada Hazrat Ammar bin Yasir, saya akan berjaga pada awal malam. Dan berkata, tidurlah dan berjagalah pada akhir malam sehingga saya bisa tidur. Maka Hazrat Ammar bin Yasir pun tidur, sementara Hazrat Abbad bin Bishr berdiri dan mulai melaksanakan solat. Saat ia sedang solat, diriwayatkan, pada malam itu seseorang dari pihak musuh melihatnya. Ia melihat bayangan Hazrat Abbad bin Bishr di lembah, yang saat itu beliau sedang solat dan bergerak. Orang itu berpikir bahwa ada seseorang dari kaum muslim yang sedang berjaga. Itulah yang mungkin dipikirkannya. Ia kemudian melepaskan anak panah, menganggap Hazrat Abbad sebagai musuh. Anak panah itu mengenai tubuh Hazrat Abbad bin Bishr. Hazrat Abbad sedang khusyuk dalam salatnya. Beliau mencabut anak panah tersebut dan membuangnya. Beliau tidak membatalkan salatnya, melainkan terus melanjutkannya setelah mencabut dan membuang anak panah itu. Orang itu kemudian melepaskan anak panah kedua. Anak panah itu juga mengenai tubuhnya. Hazrat Abbad mencabut dan membuang anak panah itu juga. Kemudian ketika orang itu melepaskan anak panah ketiga, darah Hazrat Abbad mengalir cukup banyak. Beliau menyelesaikan solatnya dan membangunkan Hazrat Ammar. Ketika orang itu melihat ada orang kedua, ia pun melarikan diri. Ketika Hazrat Ammar melihat Hazrat Abbad dalam keadaan terluka, ia bertanya, mengapa tidak membangunkan saya lebih awal? Hazrat Abbad menjawab, saya saat itu sedang membaca surat Al-Kahfi dan hati saya tidak ingin mengakhiri bacaan itu. Jadi ini adalah hubungan yang luar biasa dengan Allah Ta'ala. Bagaimana keikhlasan, kesetiaan, dan kecintaan mereka dalam beribadah. Sahabat itu tidak peduli dengan lukanya. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa anak panah mengenai Hazrat Ammar bin Yasir juga. Alhasil, setelah misi yang berlangsung 15 hari itu, Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan mengutus Jual bin Surakah ke Madinah untuk menyampaikan kabar gembira tentang kemenangan kaum muslim kepada penduduk Madinah. Hazrat Jabir meriwayatkan ketika Rasulullah SAW singgah di tempat bernama Sirar yang berjarak 3 mil dari Madinah, beliau memerintahkan untuk menyembelih unta. Beliau tinggal di sana sepanjang hari dan kaum muslim juga bersama beliau. Ketika waktu sore tiba, Rasulullah SAW memasuki Madinah dan kami juga bersama beliau. Dalam perang ini juga terjadi beberapa mukjizat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perang ini juga disebut perang mukjizat. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika musuh menghunus pedang kepada Rasulullah SAW. Hazrat Jabir menuturkan, saya pergi bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perang ke arah Najd. Orang-orang tiba di sebuah lembah yang penuh dengan duri di waktu siang. Rasulullah SAW berhenti ketika hari sudah siang, dan orang-orang mulai mencari tempat berteduh di bawah pohon-pohon di sekitar sana. Sementara Rasulullah SAW beristirahat di bawah pohon kikar, beliau menggantungkan pedang.
Hazrat Jabir menuturkan, kami tidur sejenak, lalu kami melihat Rasulullah SAW memanggil kami. Kami mendatangi beliau dan melihat seorang Arab Badui duduk di dekat beliau. Rasulullah SAW bersabda, orang ini mengambil pedangku ketika aku sedang tidur. Aku terbangun dan pedang itu terhunus di tangannya. Ia berkata kepadaku, siapa yang akan menyelamatkanmu dariku? Aku menjawab, Allah. Lalu ia memasukkan pedang itu kembali ke sarungnya dan inilah ia yang sedang duduk. Beliau SAW tidak memberikan hukuman kepada penyerang itu. Nama orang itu disebutkan sebagai Gaurath bin Harith. Sebagian menyebutnya Gaurak. Sebagian lain juga menyebutnya Guairith. Mengenai orang ini juga diriwayatkan bahwa ia lalu memeluk Islam. Ada juga yang meriwayatkan bahwa ia tidak memeluk Islam, namun ia berjanji kepada Rasulullah SAW bahwa ia tidak akan pernah lagi menentang beliau di masa depan. Dalam riwayat-riwayat juga terdapat kisah lain tentang seseorang yang menghunus pedang terhadap Rasulullah SAW dan menyebutkan serangan seseorang bernama Dasur terhadap Rasulullah SAW. Beberapa ulama menganggap kedua kejadian ini sebagai satu peristiwa yang sama, sementara yang lain menganggapnya sebagai dua peristiwa yang terpisah. Kejadian serangan Dasur terjadi pada tahun ketiga Hijriah saat kembali dari Ghazwah Zi Amr atau Ghazwah Bani Ghatfan. Kejadiannya adalah ketika kaum musyrik melihat Rasulullah SAW berbaring sendirian di suatu tempat, mereka mendatangi pemimpin mereka, Dasur. Orang ini adalah orang yang paling berani di antara mereka. Kaum musyrik berkata kepadanya, saat ini Muhammad SAW sedang berbaring sendirian, sekarang adalah tugasmu untuk mengakhirinya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Dasur sendiri melihat Rasulullah SAW berbaring sendirian di sana, ia berkata, jika saat ini pun aku tidak membunuh Muhammad SAW, semoga Tuhan sendiri yang akan menghancurkanku. Kemudian setelah mengatakan ini, Dasur berjalan dengan pedang terhunus dan berhenti tepat di dekat kepala Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba ia menyapa beliau dan berkata, hari ini, atau ia berkata, saat ini siapa yang bisa menyelamatkanmu dari tanganku? Rasulullah SAW dengan tenang menjawab, Allah akan menyelamatkanku darimu. Mendengar ini, ia terjatuh ke tanah dan pedangnya terlepas dari tangannya. Rasulullah SAW segera mengambil pedangnya dan berkata kepadanya, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dariku? Dasur menjawab, tidak ada. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku sekarang. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Ia bersumpah, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan pernah lagi mengumpulkan orang-orang untuk melawan engkau. Ini adalah janji yang ia buat. Rasulullah SAW mengembalikan pedangnya kepadanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Dasur menghadap kepada beliau dan berkata, demi Allah, Anda lebih baik daripadaku dalam hal berbuat kebaikan. Rasulullah SAW menjawab, Ana ahakku bizalika minka. Aku lebih berhak untuk berbuat demikian daripada kamu. Dasur kembali kepada kaumnya, namun keadaannya telah berubah. Ia mulai bertablik kepada kaumnya. Dasur menceritakan kejadian yang dialaminya. Bagaimana ia terjatuh? Ia menggambarkan peristiwa jatuhnya dengan mengatakan, aku melihat seorang pria yang bertubuh tinggi di sana. Ketika saya berdiri di sana dengan pedang terhunus, saya melihat seorang pria yang bertubuh sangat tinggi datang. Ia mendorongku sehingga aku terjatuh terlentang. Saat itulah aku menyadari bahwa ini bukan manusia biasa, melainkan seorang malaikat. Maka saat itu juga aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Ia berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah lagi melakukan gerakan apapun melawan mereka. Setelah itu ia mulai mengajak kaumnya kepada Islam. Di sana juga terjadi peristiwa tentang seekor burung. Diriwayatkan dari Hazrat Jabir, kami bersama Rasulullah SAW. Salah seorang sahabat datang membawa anak burung dan Rasulullah SAW sedang memandanginya. Induk burung itu atau ayahnya atau salah satu dari keduanya
karena mungkin keduanya ada di sana, menjatuhkan dirinya di hadapan sahabat yang telah menangkap anaknya. Burung itu datang dan jatuh di hadapan mereka, yakni burung dewasa yang merupakan induk atau ayahnya. Hazrat Jabir menuturkan, saya melihat orang-orang terheran-heran melihat keadaan ini. Mereka sangat takjub dengan apa yang terjadi. Bagaimana bisa burung ini datang dan menyerahkan diri? Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian heran dengan burung ini? Mengapa ia menyerahkan nyawanya demi anaknya? Kalian telah menangkap anaknya, dan ia menyerahkan dirinya untuk membebaskan anaknya. Beliau SAW bersabda, demi Allah, Tuhan kalian lebih penyayang kepada kalian daripada burung ini. Sebagaimana burung ini datang untuk menyayangi anaknya, Allah Ta'ala lebih menyayangi kalian daripada itu. Sebuah peristiwa tentang kesembuhan anak yang sakit jiwa diceritakan dalam mukjizat ini. Hazrat Jabir meriwayatkan, kami berangkat bersama Rasulullah SAW dalam perang Zatur Riqah. Di tengah perjalanan, seorang wanita datang bersama putranya dan berkata, wahai Rasulullah, ini putraku dan setan tengah menguasainya, yakni ia mengalami serangan sakit jiwa. Beliau SAW membuka mulut anak itu dan memberikan air liur dan berdoa, wahai musuh Allah, pergilah. Beliau SAW mengucapkan doa ini, aku adalah Rasulullah. Beliau SAW mengucapkan kalimat-kalimat ini 3 kali, kemudian bersabda, bawalah anak ini, ia tidak akan mengalami penderitaan ini lagi. Ada pula suatu peristiwa tentang keberkatan dalam 3 telur. Hazrat Jabir meriwayatkan, dalam perang Zatur Riqah, Urwah bin Zaid al-Harisi membawa 3 telur yang merupakan telur burung unta yang ditemukan di tempat bertelur. Beliau SAW bersabda, wahai Jabir, ambillah telur-telur ini dan masaklah. Saya memasak telur-telur itu dan membawanya dalam sebuah mangkuk. Kemudian saya mencari roti tetapi tidak menemukannya. Rasulullah SAW dan para sahabat mulai memakannya tanpa roti sampai mereka kenyang. Perut mereka penuh dan telur-telur di mangkuk tetap seperti semula. Kemudian banyak sahabat yang ikut makan darinya dan kami pun melanjutkan perjalanan. Pada kesempatan ini juga disebutkan kisah tentang seekor unta yang mengadu tentang pemiliknya. Diriwayatkan dari Hazrat Jabir, kami kembali dari perang Zatur Riqah hingga kami tiba di Harrah. Lalu tiba-tiba seekor unta datang dengan cepat dan mulai meringkik. Maka Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh unta ini? Unta ini mengadu kepadaku tentang tuannya. Tuannya telah mempekerjakannya selama bertahun-tahun dan sekarang ia berniat untuk menyembelihnya. Wahai Jabir, pergilah ke pemiliknya dan bawalah ia kepadaku. Hazrat Jabir berkata, saya berkata, saya tidak mengenali siapa pemiliknya. Beliau SAW bersabda, unta itu akan menunjukkanmu kepada pemiliknya. Lepaskanlah unta itu, ia akan pergi ke sana sendiri kepada pemiliknya. Maka unta itu membawa mereka pergi hingga sampai ke pemiliknya. Hazrat Jabir berkata, saya membawanya kepada beliau SAW. Lalu beliau SAW berbicara tentang unta itu. Rasulullah SAW bersabda, juallah unta ini kepadaku. Orang ini menjual unta tersebut kepada beliau SAW. Beliau SAW melepaskannya untuk merumput di hutan. Pada kesempatan ini juga disebutkan kisah tentang hilangnya unta Hazrat Jabir. Diriwayatkan dari Hazrat Jabir, pada suatu malam yang gelap, unta saya hilang. Saya melewati Rasulullah SAW lalu beliau bertanya, apa yang terjadi? Saya menjawab, wahai Rasulullah, unta saya hilang. Beliau bersabda, untamu ada di suatu tempat. Pergilah dan tangkaplah ia. Saya pun pergi ke arah yang dimaksud, tetapi tidak menemukan unta tersebut. Saya kembali dan beliau SAW mengatakan hal yang sama. Saya pergi lagi dan beliau SAW kembali memberitahukan saya dengan cara yang sama. Hazrat Jabir menuturkan, saya pergi lagi tetapi tidak menemukan unta itu. Jadi saya kembali, kemudian beliau SAW dengan penuh kasih sayang berkata, mari ikutlah bersamaku. Beliau pergi bersamaku sampai kami tiba di tempat unta itu berada dan beliau menyerahkan unta itu kepadaku. Ada juga kisah tentang unta Hazrat Jabir yang lamban. Hazrat Jabir meriwayatkan,
saya bersama Nabi SAW dan unta saya menjadi lamban dan kelelahan. Nabi SAW mendatanginya dan bersabda, Jabir. Saya menjawab, iya. Beliau bertanya, apa yang terjadi? Saya menjawab, unta saya menjadi lamban dan kelelahan, dan saya tertinggal di belakang. Beliau turun dari tunggangannya lalu bertanya, apakah kamu punya air? Saya menjawab, ya. Kemudian saya membawakan secangkir air. Beliau SAW meniup air itu dan memercikkannya ke kepala dan punggung unta itu. Lalu beliau SAW bersabda, berikan tongkat kepadaku. Saya memberikan tongkat saya. Atau saya mengatakan bahwa saya memotong dahan dari pohon dan memberikannya kepada beliau SAW. Kemudian beliau SAW memukul unta itu beberapa kali dengan tongkat dan mulai menariknya. Kemudian beliau bersabda, naiklah. Saya naik ke atas unta itu. Saya melihat unta ini menjadi begitu cepat sehingga saya mulai menahannya agar tidak mendahului Rasulullah SAW. Hazrat Jabir menuturkan, saya mulai berjalan bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau mulai berbicara dengan saya dan bertanya, apakah kamu sudah menikah? Saya menjawab, ya. Beliau bertanya, dengan gadis atau janda? Saya menjawab, dengan janda. Beliau bersabda, mengapa kamu tidak menikahi gadis muda? Kamu masih muda, kamu bisa bermain dengannya dan ia bisa bermain denganmu. Saya menjawab, saya punya banyak saudara perempuan. Ayah Hazrat Jabir telah syahid dalam perang Uhud. Ayah beliau memiliki 7 anak perempuan. Saya berkata, saya memiliki banyak saudara perempuan, dan saya berpikir untuk menikahi wanita yang bisa menghibur mereka dan merawat mereka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sekarang kamu akan segera sampai ke rumah. Ketika kamu sampai, bertindaklah dengan bijaksana dan hati-hati. Beliau memberikan nasihat ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu mau menjual unta ini? Saya berkata, ya. Maka beliau SAW membelinya dari saya seharga 1 uqiyah perak. Kemudian Rasulullah SAW tiba di Madinah lebih dulu daripada saya, dan saya tiba keesokan paginya. Saya ke masjid dan menemukan beliau SAW. Beliau bersabda, apakah kamu baru sampai sekarang? Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, tinggalkanlah untamu dan masuklah ke masjid untuk sholat 2 rakaat. Maka saya masuk dan sholat. Kemudian beliau memerintahkan Hazrat Bilal, timbanglah 1 uqiyah perak untuknya dan berikanlah kepadanya. Itulah harga unta yang telah disepakati di perjalanan. Hazrat Bilal menimbang dan memberikannya kepada saya, bahkan sedikit lebih banyak. Ketika saya hendak pergi, beliau SAW bersabda, bawalah Jabir kepadaku. Hazrat Jabir berkata, saya berkata dalam hati bahwa Nabi SAW akan mengembalikan untaku, dan tidak ada hal yang lebih saya benci daripada pengembalian itu. Beliau SAW bersabda, ambillah untamu dan simpanlah juga uang pembeliannya untukmu. Yakni berbeda dengan sangkaan Hazrat Jabir, ia mengira bahwa unta itu akan dikembalikan tanpa mengembalikan uang pembeliannya. Namun Rasulullah SAW bersabda, simpanlah uang pembeliannya dan simpan juga untanya. Salah satu mukjizat yang disebutkan adalah peristiwa air yang sedikit menjadi sangat banyak. Hazrat Jabir meriwayatkan, pada saat pertempuran yang sama, suatu kali Rasulullah SAW bersabda, wahai Jabir, umumkanlah untuk berwudu. Saya menyeru, dengarlah, berwudulah, berwudulah, berwudulah. Saya telah mengumumkan hal ini kepada orang-orang. Hazrat Jabir berkata, saya berkata kepada Rasulullah SAW bahwa tidak ada setetes air pun yang tersisa di rombongan saat itu. Beliau SAW bersabda, pergilah ke arah si fulan dan lihatlah apakah ada sesuatu di dalam kantung airnya. Hazrat Jabir berkata, saya pergi ke arahnya dan melihat ke dalamnya. Hanya ada setetes air di salah satu kantung airnya. Artinya hanya ada sedikit sekali air yang ada. Jika saya menuangkannya, tempat air pun akan kering. Jadi itu sangat sedikit sehingga sulit untuk mengeluarkannya dari sana. Kemudian saya datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya hanya menemukan setetes air di kantung itu. Beliau bersabda, bawalah itu kepadaku. Saya membawanya kepada beliau. Beliau mengambilnya dan mulai mengucapkan sesuatu. Beliau SAW berdoa. Saya tidak tahu apa yang beliau ucapkan. Beliau terus menekan dengan tangannya. Kemudian beliau memberikannya kepada saya dan bersabda, wahai Jabir, bawalah sebuah bejana besar. Maka saya membawakan bejana dan meletakkannya di hadapan beliau.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya ke dalam bejana ini, lalu membukanya dan merenggangkan jari-jari beliau, yaitu membentangkan tangan di dalam bejana. Kemudian meletakkan tangan di dasar bejana. Pertama-tama beliau merentangkan tangan, kemudian menurunkan tangan sampai ke dasar dan bersabda, "Wahai Jabir, ambillah dan tuangkanlah ke tanganku dan bacalah basmalah. Tuangkanlah tetes-tetes air yang ada ke tanganku." Saya pun menuangkannya ke tangan beliau dan membaca basmalah. Saya melihat air mulai memancar seperti mata air di antara jari-jari beliau, hingga bejana itu pun penuh. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Jabir, panggillah setiap orang yang membutuhkan air." Orang-orang pun datang dan minum air hingga mereka puas. Saya bertanya, apakah masih ada yang membutuhkan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan tangannya dari bejana dan bejana itu penuh. Mengenai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Aqdas Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, dalam derajat lika ini, terkadang manusia melakukan hal-hal yang tampak melampaui kekuatan manusiawi dan memiliki warna kekuatan ilahi di dalamnya. Seperti Sayyidina wa Maulana Sayyidur Rasul Hazrat Khotamul Anbiya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, saat beliau melemparkan segenggam kerikil ke arah orang-orang kafir. Beliau melemparkan genggaman itu bukan melalui doa, melainkan dengan kekuatan rohani beliau sendiri. Namun genggaman itu menunjukkan kekuatan ilahi dan memiliki dampak luar biasa pada pasukan musuh, sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang matanya tidak terkena efeknya. Mereka semua menjadi seperti orang buta. Kebingungan dan kekacauan yang luar biasa timbul di antara mereka, sehingga mereka mulai berlarian seperti orang yang mabuk. Kepada mukjizat inilah Allah Jalla Shanuhu memberi isyarat dalam ayat ini. "Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama." yakni bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan Allah lah yang melempar. Yakni ketika engkau melemparkan, genggaman itu bukan engkau yang melempar, melainkan Allah Ta'ala yang melempar. Maksudnya, kekuatan ilahi bekerja secara tersembunyi. Ini bukanlah pekerjaan kekuatan manusia. Demikian pula mukjizat lain Rasulullah SAW, yaitu pembelahan bulan, yaitu Syakul Kamar. Ini juga terjadi dengan kekuatan ilahi yang sama, di mana tidak ada doa yang menyertainya, karena ini terjadi hanya dengan isyarat jari, yang dibaliknya dipenuhi dengan kekuatan ilahi. Masih banyak lagi mukjizat serupa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW semata-mata sebagai kekuatan pribadi beliau, tanpa disertai doa tertentu. Beberapa kali beliau memasukkan jari-jari beliau ke dalam sedikit air yang hanya ada dalam satu cangkir. Lalu air itu menjadi begitu banyaknya sehingga seluruh pasukan beserta unta dan kuda mereka dapat meminumnya. Beberapa kali dengan meletakkan tangan pada 2 atau 4 potong roti, beliau SAW membuat ribuan orang yang lapar dan haus menjadi kenyang. Terkadang dengan memberkati sedikit susu dengan bibir beliau, beliau membuat sekelompok orang kenyang darinya. Terkadang beliau menjatuhkan air liur beliau ke dalam sumur air asin, lalu air itu menjadi sangat manis. Terkadang beliau meletakkan tangan beliau pada orang-orang yang terluka parah dan menyembuhkan mereka. Terkadang dengan keberkatan tangan beliau, beliau memperbaiki mata yang bola matanya telah keluar karena benturan dalam pertempuran. Demikian pula banyak peristiwa lainnya yang terjadi dengan kekuatan rohani beliau yang bercampur dengan kekuatan ilahi yang tersembunyi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidul Majid. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر